Inilah amalan dalam agama Islam yang dapat mencerdaskan otak. Kamu harus tahu. Yang like, subscribe, dan komen amin semoga diberikan kemudahan dalam rezekinya. Pertama, meningkatkan ketakwaan. Ustadz Adi Hidayat dalam sebuah ceramah menjelaskan tentang kandungan surat Al-Baqarah ayat 282. Dalam surat tersebut terdapat rahasia bagaimana Allah memberikan pengetahuan, kekuatan ingatan, dan mudah dalam belajar pada manusia yang meningkatkan ketakwaannya. Kedua, memperbanyak puasa. Sebuah penelitian pernah dilakukan oleh Dr. Ibrahim Kazim dari Trinidad Islamic Academy, yakni keterkaitan puasa dengan kecerdasan otak melalui teknologi elek frontal. Dr. Ibrahim Kazim merekam gelombang pada otak manusia yang sedang berpuasa. Hasilnya ada semacam gelombang halus yang terjadi pada otak manusia sehingga membuat otak terasa lebih nyaman. Ketiga, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran mampu meningkatkan kecerdasan seseorang. Pasalnya ada 3 aktivitas sekaligus ketika seseorang membaca Al-Quran, yakni membaca, melihat huruf asing, dan mendengarkan agar sesuai. Hal inilah yang membuat aktivitas membaca Al-Quran mampu meningkatkan konsentrasi dan ketelitian. Keempat, membaca doa. Dapat mencerdaskan otak. 5, memperpanjang waktu sujud. Apakah kamu tahu ternyata ini sebabnya sholat selama 60 tahun tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang like, subscribe, dan komen amin semoga diberikan kelancaran dalam rezekinya. Andaikan kita diberikan umur panjang hingga 60 atau 70 tahun tetapi sholat kita tidak diterima, sungguh ini menyedihkan. Setiap hamba sangatlah berharap agar ibadahnya diterima, terutama sekali ibadah sholat. Penyebab tidak diterimanya sholat seseorang yang pertama, rukunya sempurna tapi sujudnya tidak sempurna. Kedua, sujudnya sempurna tetapi rukunya tidak sempurna. Ketiga, tidak tumak ninah sehingga sholatnya terburu-buru. Sholat yang dikerjakan tanpa tumak ninah atau ketenangan dapat menyebabkan sholat tidak diterima. Oleh karena itu, mari kita jaga sholat kita pelajari cara sholat yang benar, kita jaga tumak ninahnya, ruku dan sujudnya, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan sholat agar menjadi sholat yang bernilai di sisi Allah. Pernahkah muncul pertanyaan, bolehkah di atas kuburan umat muslim dibangun tembok dan keramik? Yang like, subscribe, dan komen amin semoga dilancarkan rezekinya. Ustadz Buya Yahya menjelaskan tentang hukum bagi ahli waris yang membangun kuburan dengan tembok dan keramik. Ada beberapa perbedaan di antara ulama tentang boleh tidaknya di atas kuburan dibangun tembok ataupun keramik. Tetapi kebanyakan para ulama mengharamkan kuburan yang di atasnya dibangun tembok dan keramik. Kuburan cukup dibatasi dengan batu-batu saja yang di sekelilingnya dan 2 batu nisan sebagai pertanda bahwa di situ ada kuburan. Tetapi ada beberapa ulama yang juga sedikit memberikan kelonggaran terkait di atas kuburan dibangun tembok dan keramik. Apabila ada bangunan di atasnya berupa tembok atau keramik, maka untuk tengahnya dibiarkan terbuka seperti tanah. Jadi jangan sampai kuburan itu tertutup semuanya. Fungsi dari tembok di sekeliling kuburan untuk sekedar memudahkan peziarah agar kuburan tidak becek atau amblas. Disunahkan di atas kuburan itu ditancapkan pelepah kurma atau daun kelapa karena itu akan mendoakan jenazah yang ada di dalam kubur. Bila ada bunga boleh juga ditaburkan di atas kuburan yang fungsinya sama dengan pelepah pohon kurma. Meskipun sebagai muslim ada 10 wanita yang akan dilaknat Allah karena tingkah lakunya sendiri. Yang like, subscribe, dan komen amin semoga diberikan kelancaran dalam rezekinya. Pertama, wanita yang bertato atau mentato. Pada saat ini banyak wanita yang mentato dirinya supaya terlihat keren dan elegan. Kegiatan ini sangatlah dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.